Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku Kakek di Belanda. Dan di video kali ini lanjutan dari video yang aku upload kemarin. Dan buat kalian yang belum nonton bagian pertamanya, wajib biar supaya nonton vlog 2 ini nggak kebingungan. So daripada berlama-lama, kita langsung lanjut wawancara kita sama Steve di bagian part kedua. Sama Steve, aku mahasiswa Wageningen University. Saat ini aku kuliah master jurusan Food Innovation and Management. Dan sekarang kita mau kemana Steve? Lanjut bagian part 2-nya? Sekarang kita masih ada di salah satu gedung tempat belajarnya teman-teman mahasiswa ilmu tanaman. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di sini banyak banget tanaman-tanaman. Bahkan ini di dalam gedung, istilahnya kayak greenhouse gitu. Ya, greenhouse. Gitu. Sekarang lagi ini ya, mereka lagi memang kan udah berapa tahun terakhir ini pemerintah lagi mengupayakan kayak gitu ya, kayak memberdayakan lokasi ya, bangunan yang ramah ya, ramah lingkungan. Betul, Ya. betul. Halo. Nah, teman-teman, aku mau info juga kalian kalau mahasiswa di sini dapat juga kartu Yas kayak yang dipunya Steve. Jadi bisa digunakan untuk fotokopi, printer, sama minuman. Kartu sakti buat dapat minuman makanan gratis. Luar biasa ya fasilitas yang disiapkan kampus Kakak ini. mau apa? Coklat. Coklat kali ya. Yuk teman-teman, sekarang kita cari tempat duduk buat bercengkrama, melanjutkan part 2 dari part 1 kemarin. Tadi kita sudah sambil minum, sudah ada energi. Tadi aku udah minum 2 gelas air karena ini topik yang sangat sensitif dan juga memberikan informasi buat adik-adik atau kakak-kakak yang pengen kuliah di Belanda. Nah, kita lanjutkan topik yang kita bahas kemarin sampai di ada mahasiswa yang sampai suicide ya, bunuh diri ya. Sedih banget. Sedih ya, karena mental health kan itu sangat apa ya, sensitif. Kadang orang tuh mereka menganggap orang yang berkonsultasi sama psikolog, psikiater itu orang gila. Nih, itu kayak tiba-tiba waktu aku lagi meeting sama teman-temanku, ada yang nelpon temanku gitu. Terus tiba-tiba kok dia temanku yang duduk di sebelah aku, dia lari keluar sambil nangis gitu. Terus nggak lama, kayak setelah 5 menit dia balik lagi, dia sambil nangis gitu telepon, I'm sorry, I have to leave because my roommate committed suicide. and then setelah tahu ada itu kita semua bubar. Bahkan waktu itu ada meeting penting, waktu itu ada kayak direktornya gitu. Kita semua kayak bener-bener simpati, empati terhadap kasus itu, karena kasus ini tuh bukan kasus yang bisa dianggap enteng. ya betul, gitu. betul. Kayak masalah student, terus kalau student burnout, ada mental healthy, itu tuh memang sesuatu yang sebenarnya nggak kelihatan, tapi itu tuh sesuatu yang bener-bener penting untuk orang tuh bisa excuse. Ketika kamu mengatakan aku capek, aku udah nggak bisa mikir lagi, aku ngerasa stres, tinggal silahkan ngelakuin apapun. Otherwise kamu mau bertanggung jawab sama hidupnya dia kalau dia udah sampai komit untuk suicide kayak gitu. Betul. Makanya di university ini pun tuh sebenarnya kita tuh antara dosen sama murid itu kita harus bener-bener komunikasi yang baik sih. Ketika dosen ngasih kamu tugas yang berlebihan, ketika kamu udah merasa kayak nggak mampu lagi, ngomong sama dosennya. Nanti dosennya akan ngerti, oke, tapi kamu harus lulus course ini, jadi kamu tolong sedikit lagi berusaha di bagian ini ya. Dia akan kasih detail, makanya dia akan bantu gitu. Jadi buat kalian yang benar-benar kayak
udah ngerasa stres, udah kayak ngerasa nyerah. Aku juga pernah kayak aduh aku kayak nggak bisa lulus nih, apa aku pulang aja ke Indonesia gitu ya. Tapi enggak, aku harus speak up. Aku ngomong sama supervisorku, tolong dong aku pengen lulus, kalau enggak aku harus bayar kuliah sendiri untuk perpanjangan sama di sini, yang itu sebulannya sekitar bayar 20 juta dan aku merasa kayak nggak mampu banget. Itu aku akhirnya ngomong ke dosen tentang kondisiku kayak gini, my writing is like only this, I cannot do better. Dan akhirnya dia bilang, oke, besok kamu ujian, kamu lulus. Gitu. Dan itu kayak bagus banget ya di sini, sangat apa ya? Jadi mahasiswa sama dosen juga nggak cuma oke, ini tugas kamu tugas kerjain, selesai, kumpulin ya gitu enggak. Ya waktu aku juga pernah itu nonton waktu di England, aku nggak tahu universitas apa, tapi di England waktu corona, karena banyak juga kan yang depresi ya waktu itu. Apa di sini juga ada waktu corona yang sangat krisis tahun lalu, apa juga sih ada kayak teman-teman kamu yang ke konseling, psikiater, psikolog, karena that's what is we never thinking to happen. Banyak banget, apalagi corona itu. Jadi selama ada corona, universitas pun kayak ngasih kayak perpanjangan studi buat beberapa mahasiswa yang memang nggak bisa mengejar kuliah. Jadi mereka kayak ngasih 3 bulan, bahkan ada yang dikasih gratis 3 bulan untuk memperpanjang masa studi mereka karena terdampak corona ini. Bagus banget. Karena juga waktu kita yang sekolah di Belanda yang mau ujian untuk A2, kita juga dikasih waktu setiap kali 3 bulan diperpanjang, 3 bulan diperpanjang. Jadi pemerintah itu benar-benar memperhatikan care. Fisik, psikologis. Ya, di sini tuh kalau memang masalah psikologi sangat diperhatikan ya. Maksudnya terus kalau misalkan waktu aku kerja, terus aku bilang, aku boleh pulang nggak? Soalnya aku capek ini. Ini jam berapa? Terus kalau misalkan aku punya mental health problem nih, terus diketawain kan? Kita dikira orang gila. Betul. Makanya kita jadi takut ngomong. Betul, we scared to speak up. Ya, gitu sih. Padahal orang yang dicari itu apa sih kalau bukan kebahagiaan? Betul. Lo punya uang juga setumpuk ini, maybe make easy your life, but cannot make you happy. Ya. Oke, kayak udah sedikit melenceng, tapi juga sangat penting ya dalam situasi seperti ini. Nah, Steve, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin buat juga teman-teman nih yang dalam masa anak-anak sekolah yang SMP, SMA, gimana sih kamu mau kasih tips ke mereka buat mencari tahu apa yang benar-benar mereka mau dalam memilih studi. Jangan karena paksaan orang tua, betul kan? Jadi apa sih yang aku juga mau tanya, apa sih yang bikin kamu yakin this is I want to do. Jadi juga ketika mereka sekolah, apalagi udah buang-buang waktu, biaya untuk ke luar negeri, jadi mereka itu nggak salah jurusan. Banyak sih kasus salah jurusan. Iya, betul. Apa sih yang kamu lakukan untuk aku mau ambil jurusan ini? Ya, mungkin better lihat vlognya mau di Ayunda itu. This is my favorite vlog. Oh my god, I like that. This is inspiring ya, I like her. Kehidupannya dia, kenapa dia bisa milih di sekolah di sini. Jadi sebenarnya menurut aku tuh lingkungan sih yang ngebentuk kamu. Jadi kalau kamu mulai dari sekarang memilih untuk bergaul dengan siapa, nah nanti lingkungan di sekitar kamu ini akan ngebentuk kamu untuk mendorong kamu akan kemana gitu. Kalau mungkin kalau SMP masih terlalu kecil, SMA juga masih agak ini sih. Cuma SMA nanti waktu kamu sebenarnya kalau SMA di Indonesia tuh kayak masih ada tarik menarik antara peran orang tua sama diri kita sendiri, karena orang tua yang membiayai hidup kita. Jadi gitu kan, Kak. kalau nggak kuliah ini cari sendiri uang lo. Iya gitu. Ya sebenarnya ini tuh sangat disayangkan karena kalau di Belanda kan enggak kayak gitu ya, terserah kamu mau, meskipun dua orang tuanya dokter misalnya gitu, tapi terserah kamu tuh sukanya apa. Nah menurut aku pilihlah teman yang cocok. Ketika kamu merasa menyaman dengan mereka, ya udah kamu di situ. Tapi ketika kamu merasa nggak nyaman, ya udah tinggalin, karena itu bukan sesuatu yang kamu tuju gitu. Karena contohnya aku kenapa diambil di bagian food, di bagian teknologi pangan, di bagian inovasi, karena aku kerja di perusahaan pangan.
Aku di Indonesia kerja di perusahaan pangan. Nah, di lingkungan itu yang ngebentuk aku. Oh, terus denger katanya ada universitas bagus banget tentang pangan di Belanda. Nah, itu aku cuma selewat-selewat doang gitu, kayak nggak ada kepikiran sama sekali buat kuliah lagi. Terus lama-kelamaan kok orang-orang pada banyak yang keluar kerja, terus kuliah di luar negeri, terus kayak mulai kepengen nih. Jadi dari lingkungan lah kita jadi termotivasi gitu, dan tentunya milih lingkungan yang positif bukan yang negatif. Apalagi kan sekarang media sosial tiba-tiba lihat kayaknya jadi dokter keren ya, pakai jas putih banyak duit, kayaknya jadi pengacara keren ya, punya banyak duit juga, bisa ini. Jadi sayang kan kalau udah buang jauh-jauh waktu terus akhirnya salah kuliah ya. Jadi choose your friends ya, Exactly. membuilding your relasi ya, networking dengan orang-orang yang bakal menunjang juga kamu, membantu kamu. That's fine. This is what I want to do. Iya bener. Terus misalkan kamu dari SMA mau kuliah atau dari kuliah 1 mau ambil jurusan kuliah S2, kamu liatin tuh detail. Misalkan kamu mau ke universitas ini, misalkan Universitas Indonesia, terus jurusan matematika misalnya. Nah, di jurusan matematika itu nanti ada kuliah apa yang akan diajarkan. Nah, kamu suka nggak sama mata kuliah itu? Kalau kamu nggak suka, berarti bukan jurusan kamu. Kamu cari lagi mungkin matematika tapi yang matematika kayak lebih ke teknik misalnya, kayak gitu. Misalnya kayak ke teknik, di situ ada mata pelajarannya apa. Nah, kalau kamu suka kamu ambil. Kalau kamu nggak suka ya ambil misalkan kayak tourism, tentang pariwisata, tentang social science gitu, tergantung kamu sukanya apa gitu. Harus benar-benar kamu Dicari, suka ya, biar kamu juga buat adik-adik biar nggak ngerasa terbeban. betul, jadi kuliahnya kayak enjoy terpaksa, tuh. ya, Betul. gitu. Betul. Gitu Itu sih yang sih, aku Kak. suka juga dari dari Belanda. Orang tua itu cuma mensponsor ya. Ini duit, lo mau sekolah apa mau bayar. Jadi lo yang pilih sendiri. Iya, even terserah mau universitas di mana. Nggak harus universitas yang bagus. Kalau misalkan nggak ada jurusan yang kamu suka, ya buat apa gitu. Ya betul. Kalau nanti sia-sia juga. Betul. Oh ya, jadi beberapa pertanyaan terakhir karena Steve ini ada juga janjian ya, you have other things to do. Iya, meeting, dia punya meeting. Jadi aku tinggal satu pertanyaan. Jadi Steve, apa sih pesan kamu nih, sesuatu yang pengen kamu share ke teman-teman yang pengen kuliah di Belanda atau pengen mencari informasi, mungkin apa yang harus mereka persiapkan dari sekarang? Oke, pertanyaannya sangat susah karena banyak yang harus aku jelasin sebenarnya. Tapi intinya adalah teman-teman nggak usah takut, nggak usah minder. Teman-teman mau dari desa, mau dari kota, nggak bisa bahasa Inggris. Aku pun juga nggak bisa. Aku pun dari desa gitu. Nggak bisa sekolah di sekolah yang mahal, Betul. sekolah yang bergengsi. Kalian kesampingkan itu. Yang penting teman-teman punya cita-cita. Nggak ada cita-cita yang terlalu tinggi, nggak ada mimpi yang terlalu tinggi. Kalau bisa tulis. Misalkan aku pengen kuliah di luar negeri tahun 2026 misalnya gitu. Tulis, tempelin di kaca atau tempelin di tempat belajar teman-teman. Itu tuh sebenarnya adalah doa. Itu sebenarnya ada doa, dan aku pun juga melakukan hal yang sama. Dan aku bilangnya tahun 2017 waktu itu aku tulis kuliah di luar negeri di Wageningen, Belanda 2017. Tapi Tuhan kasih aku kuliah di tahun 2019. Nggak apa-apa telat, karena Tuhan bakal ngasih waktu yang tepat buat aku. Itu yang aku imani. Jadi nggak usah takut untuk bermimpi terlalu tinggi. Mulai sekarang persiapkan dan doakan, karena lingkungan itu juga akan membentuk kamu ketika kamu ngelihat mimpi kamu. Betul. Jadi kita itu yang membuat kita terbatas cuman pikiran kita sendiri ya. Betul. Jadi buat sekarang, buat adik-adik yang tinggal di kampung, jangan takut bermimpi, persiapkan, pilih lingkungan kalian, karena lingkungan kalian yang akan membentuk kalian. Kita bukan berarti kita harus pilih-pilih teman, tapi we can be nice to everybody, but we cannot be friendly to everybody. Ya kan? Bener sih, iya. Okay. Makasih Steve buat waktunya, sukses terus buat kamu. Dan mungkin buat teman-teman semua nanti pengen tahu lebih lanjut tentang Wageningen University, mungkin bisa cek di websitenya
Dan ada informasi-informasi lain yang mungkin bakal taruh aku di description box. Jangan lupa juga follow Instagramnya Steve. Nanti aku taruh di bawah sini. Oke, terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. And see you on my next video. Dadah!